Nah, mulai Lelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan dari kelompok 4 akan membahas materi pengisian air minum otomatis. Suatu sistem pengisian air minum pada botol secara otomatis, terutama dalam bidang industri minuman, sangatlah diperbincangkan oleh khalayak umum. Dalam bidang industri modern saat ini, tidak bisa dipisahkan dengan masalah otomasi untuk sarana produksi. Pertama, maraknya permasalahan pada pengisian botol dengan air semakin banyak dialami pada industri. Maka dibutuhkan suatu alat untuk bahan yang mempermudah atau mempercepat pekerjaan dengan hasil yang baik. Kedua, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka terciptalah teknologi pemrograman dengan menggunakan suatu sistem kontrol logika yang dikenal dengan Programmable Logic Control atau disebut PLC. Next. PLC sendiri memiliki prinsip kerja yaitu menerima instruksi logika terhadap sinyal masukan tersebut sesuai dengan programnya yang tersimpan dalam memori, lalu menghasilkan sinyal kualaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya. Seperti gambar tersebut. Next. Penggunaan input dan output pada alat ini menggunakan sensor photoelektrik sebagai input auto dan solenoid valve dan motor DC sebagai output. Sensor fotoelektrik adalah salah satu sensor yang dapat digunakan pada sistem otomatis yang memerlukan pendeteksian dengan respon cepat, akurat, dan frekuensi pendeteksinya yang tinggi. Penggunaan sensor ini memiliki 3 fungsi yang berbeda dengan prinsip kerja yang sama, yaitu ketika sensor mendeteksi benda atau botol yang dilewati, maka fungsi tersebut akan bekerja sesuai programnya. Sekian materi dari saya kembalikan pada teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang software. Software pada penelitian ini menggunakan aplikasi CheckS Programmer 9.1 dengan bahasa Leader Diagram. Pada tahap ini terdiri dari beberapa bagian, di antaranya menentukan input dan output. Input yang digunakan dalam alat ini yaitu sensor fotoelektrik 3 buah, push button 2 buah, dan toggle. Serta output yang digunakan yaitu motor DC, solenoid valve, lampu indikator, dan buzzer. Menentukan alamat input dan output. Input sensor fotoelektrik 1 dengan alamat 000, sensor fotoelektrik 2 dengan alamat 001, sensor fotoelektrik 3 menggunakan 002, dan toggle manual menggunakan alamat 003, toggle auto menggunakan alamat 004, push button 1 menggunakan alamat 005, push button 2 menggunakan alamat 0006. Next. Dan output untuk sistem alat ini yaitu relay bantu yang dialamatkan di 100.00, valve off 100.01, motor conveyor, dan lampu indikator dialamatkan di 100.4, dan buzzer di titik alamat 100.06. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya yaitu program sistem terdiri dari timer sebagai delay pada motor DC saat menghidupkan dan mematikan conveyor, dan juga proses batas pengisian air berlangsung pada valve, serta menggunakan counter sebagai penghitung jumlah botol yang telah berisi waktu dengan batasan botol yang telah diujikan. Lanjut.
wiring alat pengisian air minum otomatis. Ini adalah komponen-komponen yang digunakan. Sensor fotoelektrik 1 high, sensor fotoelektrik 2 high, sensor fotoelektrik 3 high, push button 1 high, 2 high, toggle auto high, toggle manual high. Di outputnya motor DC high, solenoid valve high, lampu indikator 1 high, lampu indikator 2 high, buzzer 1 high. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang simulasi pada aplikasi yang dipelajari kali ini. Baik, ini adalah rangkaian simulasi pada aplikasi kami. Di sini ada toggle, relay bantu, saklar, timer conveyor, saklar NC, saklar NC S2, saklar NC S3. Di sini ada outputnya, yaitu relay bantu dan timer. Jika toggle autonya bisa dipanggil. Jika toggle auto di-on-kan, ya, harusnya akan mengalir ke S1 dan S1 di-on-kan. Timer akan menyala, relay bantu akan menyala. Ada kok toggle manual.
Dinyalakan. Saklar S2 dinyalakan, maka valve-nya akan mengisi air, dan jika valve-nya kepenuhan, buzzer akan membunyi. Batas. Iya. Jika saklar 2 ini dimatikan dan dihidupkan lagi, timer akan menyala dan counternya akan berkurang dari 4 jadi 2, nanti akan berkurang lagi jadi 1. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah untuk pengisian airnya. Sekian dari simulasinya. Lanjut ke kesimpulan. Setelah melakukan pengujian pada alat pengisian air minum otomatis, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini diperoleh metode untuk mengidentifikasi sistem pengisian air minum otomatis menggunakan PLC, yaitu dengan cara menentukan input dan output yang digunakan, memberikan alamat pada input dan output, dan juga membuat alat aplikasi sederhana. Sekian dari kami, terima kasih.